Teman-teman, berarti kalau ada yang udah datang dari pagi kita tahu biasanya yang saya undang ke atas panggung narasumbernya itu banyak, moderatornya satu. Tapi kalau kali ini spesial narasumbernya cuma satu. Kalau biasanya narasumber sama moderator cuma ngobrol berdua, kalau kali ini teman-teman mau diajakin debat. Deg-degan gak? Kenapa yang mau diajakin debat? Soalnya mungkin Mas Dedi kayaknya gregetan ya, banyak orang yang ngomong tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Jadi topik yang akan kita pilih pada sesi kali ini adalah Speak Up Properly, Scale Up Argument Responsibly in Collaboration with Close the Door. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oh, dan tentu narasumbernya sudah hadir di sini. Tadi teman-teman juga sudah tepuk tangan, sudah terlihat. Narasumber yang akan hadir sebentar lagi adalah Deddy Corbuzier, founder of Close the Door. Future leaders, please welcome our moderator Coki Pardede. Selamat sore, future leader. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua yang ada di sini. Luar biasa, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan hal-hal yang positif. Yang mana ironisnya adalah moderatornya orang yang tidak terlalu positif ya. Tapi nggak apa-apa, hari ini bukan tentang saya. Hari ini adalah tentang seseorang yang kalau kita sebut namanya identik dengan media yang luar biasa besar. Saya mau kasih tahu sedikit fakta unik teman-teman. Tentang narasumber kita yang satu ini. 5 tahun yang lalu, konten Coki Pardede dan Deddy Corbuzier adalah konten klarifikasi pertama di YouTube. Sebelum konten klarifikasi yang kalian lihat sekarang yang sudah menjamur, yang pertama kali di Indonesia bikin konten klarifikasi itu adalah Coki Pardede. Di channelnya Deddy Corbuzier. Wah boleh tepuk tangan, boleh. Jadi itu tadi yang kalian lihat semua media yang banyak sekali itu yang jutaan subscriber apa segala. Itu dimulainya dengan kasus saya loh teman-teman loh. Dan kali ini kita akan berbicara dengan tema yang sangat bagus sekali. Speak up properly, scale up argument responsibly. Dan terima kasih banyak untuk IDN telah memilih Coki Pardede untuk menjadi moderator pada hari ini. Bisa tepuk tangan dulu untuk IDN. Pada hari ini gua jamin kalian akan melihat sisi Coki Pardede yang tidak kalian lihat di tempat lain. Karena kali ini saya akan informatif, edukatif, dan positif. Khusus untuk IDN. Dan karena memang dikontrak disuruhnya seperti itu ya.
Tapi setelah itu ya saya akan kembali lagi menjadi Coki Pardede yang seperti yang kalian tahu. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama lagi kita panggil bintang tamu kita. Dan kalian lihat ya betapa besarnya bintang tamu kita kali ini. Kenapa? Karena beliau setara line up-nya dengan calon wakil presiden. Level beliau tuh setara wakil presiden. Kita kasih tepuk tangan yang sebesar-besarnya. Ini dia Master Deddy Corbuzier. Saya ralat dulu kalau dibilang bahwa saya setara dengan calon wakil presiden. Yang pertama, beda pasti, saya tidak menebar janji palsu. Itu yang pertama. Oke. Mau janji apa nggak punya jabatan juga. Kedua, kalau dibilang setara dengan calon wakil presiden dan sebagainya, enggak dong. Lihat MC-nya begini, Bos. Nggak mungkin. Lu lihat yang tadi dapat dari Total Politik, saya dapat pesakitan. Loh. Nggak mungkin. Loh. Supaya yang memberikan pertanyaan bisa berani tanpa ambil resiko. Nah, jadi harus saya. Tapi Anda jadi membenarkan kata-kata Pak Ganjar. Yang adalah. Bahwa Anda bukan lulusan 10 terbaik. Oh. Makanya Anda jadi MC. Oh iya. Ya, mau bagaimana lagi ya. Karena memang MC yang menghidupi saya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali buat Deddy Corbuzier. Om Deddy Corbuzier. Agak kaget duduk di kursinya tiba-tiba gini ya. Kenapa emang? Ya enggak, maksudnya aneh aja bentukannya. Jadi ngerasa bahwa kenapa orang-orang punya kursi gak mau berdiri lagi. Waduh. Beda dong, itu beda kursi dong. Beda itu ya? beda kursi dong. Kita ngobrolin apa ini? Kita akan... Tapi apa kabar semuanya ini milenial Gen Z? Wih keren-keren loh. Gue mau tahu dong, yang milenial boleh tepuk tangan? Yang Gen Z boleh tepuk tangan? Luar biasa. Saya tuh sebenarnya kalau ngomongin milenial Gen Z itu saya suka dengan milenial dan Gen Z. Ya karena menurut gua yang bikin ngerusak media tuh bukan milenial sama Gen Z, tapi bapak-bapak tua, ibu-ibu tua. Oh. Beneran, di TikTok yang mandi lumpur nggak ada milenial, nggak ada Gen Z. Iya. Tapi kalau nggak salah otaknya itu kan juga Gen Z ya? Memang yang mengambil keuntungan Gen Z. Yang mengambil keuntungan Ya. Gen Z. Nggak ada, Iya. mereka nggak lari ke sana. Sinetron Azab yang bikin siapa? Oh iya betul. Nggak mungkin Gen Z kepikiran sinetron Azab ke Coro Semen, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, nggak mungkin. tapi gue mau nanya deh Om Ded. Lo kan sekarang kan Deddy Corbuzier yang sekarang kan identik dengan media yang bisa dibilang gurita media lah. Bisa dibilang. Wih, Tadi kita lihat kan dia cabangnya ada di mana-mana gitu. Tapi kan perlu kita ingat juga sebelum seorang Deddy Corbuzier menjadi Deddy Corbuzier yang sekarang. Anda kan pernah ada di fase yang mukanya di make up. Bener dong, kita semua ingat ya. Betul dong. Seorang mentalis. Bro, yes. maaf. Ini kontrak dia ada tulisan menjatuhkan orang gak sih? Enggak, maksud gue Enggak, ya? Anda kan pernah menjadi seorang mentalis. Anda pernah menjadi seorang entertainer yang kerja di dunia mentalis. Ya. Dari menjadi seorang mentalis sampai menjadi gurita media. Pertanyaan pertama, apakah itu sesuatu yang sudah lo Ini kalau incer duduknya dari udah awal? gini serius nih berarti. Apakah itu sesuatu yang sudah lo perhitungkan dari awal? Atau memang itu terjadi begitu saja Om? Oke, gue jawab ya. Ya Gue silakan Om. jawabnya menarik nih. Kalau dulu kenapa gue make up seperti itu kayak McDonald, kayak McDonald nggak boleh ya, lagi di boykot. Betul. Saya bingung ngomongnya kayak Kayak Mickey Mouse saja. Disney juga di boykot. Aduh, apalagi ya? Seperti Ya kayak itulah pokoknya Ya, kayak gitu. begitu. Itu ada dua hal kenapa saya begitu, karena dulu saya nggak punya temen yang ngingetin. Oke. Yang kedua itu bagus pada zamannya bro. Pada masa itu keren ya. Pada masa itu keren bro. Oh, Pada masa itu. Pada masa Lu itu. nggak usah ngomongin gua zaman dulu. Lu zaman dulu kayak apa ya bos? Emang kurang juga sih. Iya. Iya, memang. Itu keren pada zamannya. Pada zamannya. Jadi lo sebenarnya current pada masanya. Ya? Kalau gua tidak begitu pada saat itu, gua tidak duduk di sini saat ini. Gitu. Gokil. Iya dong, bener dong. Berarti itu bagian dari proses ya. Bagian dari proses. Nah yang kedua, kita tuh harus adaptif. Ini apalagi milenial Gen Z. Teknologi udah semakin canggih, udah semua. Kita tuh harus adaptif. Jadi yang namanya kemajuan zaman, apalagi sekarang ada AI.
Kita harus adaptif. Ada apa di sana baru masuk ke sana, ada apa masuk ke sana. Kalau nggak ketinggalan. Betul. Ketinggalan banyak orang-orang tua, artis-artis tua itu yang sekarang masih joget-joget di TikTok. Ya. Berarti lu ada di posisi sekarang ini Bukannya adalah- Anda yang ngomong waktu itu. yang mana nih? Anda pernah ngomong, gua kalau ngeliatin artis-artis umuran lu joget di TikTok, mendingan ke Monas liatin senam sehat nggak sih? Iya, betul. Kan? Itu gue yang ngomong Iya. waktu itu. Tapi berarti lu sekarang ini tuh adalah bentuk dari usaha lu untuk tetap relevan dan adaptif dengan zaman ya. Harus. Nah, Harus. supaya tetap adaptif ini kan lu kan melewati berbagai macam fase dalam hidup lu. Ya. Dari mulai lu sebagai mentalis, lu sebagai juri pencarian bakat pernah, Mentalis pernah, juri pencarian bakat pernah, pakar diet pernah. bakar diet pernah. Apa Walaupun lagi? diet Anda cukup dikritik sama banyak orang pada masanya ya. Ya biarin aja orang ngeritik, aduh nggak usah dipikirin ngeritik. Yang ngeritik juga badannya kayak gitu. Gua semua juga dikritik, gua dapet tituler juga dikritik sama Bener. pengamat militer. Bahkan sampai sekarang lu udah jadi bagian dari TNI. Apakah itu Iya. betul ya? Lebih tepat ya? Iya, Tepat dikritik ya? sama pengamat militer. Mm-mm. Terus gue menyadari, oh ternyata ada militer, ada pengamat militer. Berarti ada militer beneran, ada yang kerjanya cuma ngamatin. Yang kritik yang ngamatin doang. Gitu. Iya. Iya. Lo kan udah. Apalagi pernah jadi Abis apa itu lagi? lo juga pernah spek Rex Pasiramal lo pernah. Oh pernah. Ada yang tahu nggak? Deddy Corbuzier pernah Rex Pasiramal. Mereka nggak tahu pasti. Oh Mereka nggak tahu. Karena Gen Z lahir Iya. di sini ada yang tahun 2000-an, boleh tepuk tangan yang lahir tahun 2000-an. Waduh. anak-anak muda semua. Pernah jadi host talk show. Host talk show pernah. 12 tahun di Hitam Putih. Terus podcaster. Ada satu yang lu nggak sebut. Apa? Cepu. Nah, saya mau tanya langsung. Kan setiap orang dari mulai menteri dan public figure kalau di podcast Anda kemungkinan ditangkapnya kan agak besar ya. Iya loh, banyak menteri dari podcast beliau pulang-pulang tiba-tiba ditangkap oleh KPK. Walaupun ketua KPK pernah podcast di tempat Anda nggak? Saya juga waktu itu kan juga sempat habis podcast di tempat Gue mau Anda cerita satu hal ya. Boleh. Gue mau cerita satu hal. Ini menarik nih, tapi nanti kita lanjut. Boleh. Jadi kemarin saya itu baru seminar di KPK tentang korupsi Aduh lucu buat banget. milenial dan Gen Z. Beneran. Kemarin banget gue seminarnya. Kemarin lusanya ketua KPK-nya tertangkap. Anjing nggak? Lu bayangin gue di atas panggung suruh ngomong sama milenial dan Gen Z, contohnya ketangkep. Nggak, itu KPK dan panitianya gini loh, cancel acaranya anjing. Gue yang ngomong. Gue pusing mau ngomong apa coba. Jadi udah langsung ngomong, kalian anak-anak muda jangan contoh ketua KPK. Tapi acaranya tulisannya KPK. Karena mungkin itu KPK tuh memaknai the show must go on terlalu serius mungkin ya. Bukan, KPK tuh singkatannya beda sekarang. Apa artinya? Kami pun ketangkep. Ya berdasarkan apa yang terjadi ya sah-sah aja orang. Ya memang, cuman kemarin saya nggak bisa jokes gitu karena tulisan belakang KPK gede. Oh iya. Banget. Nah dari semua transformasi itu mana yang paling berkesan buat lo? Mana yang memberikan lo paling banyak pembelajaran? Yang paling banyak pembelajaran tetap jiwa gua tetap magician, bos. In what way? Jiwa gua tetap pesulap, jiwa gua tetap magician. In a way of, bahkan di podcast juga kayak gitu kan, bintang tamu datang besok hilang. Ya, tapi maksud gua lo kan bilang tadi jiwa lo adalah jiwa magician. In what way? Dalam konkretnya apa? Enggak, kalau in what way, kalau gue disuruh milih sekarang buang semuanya dan gue milih satu, gue tetap akan milih sebagai magician. Dan kenapa lo tidak melakukan itu saat ini? Karena ada Pak Tarno. Oke, ada Pak Tarno. Sama Limbat, nggak ngomong aja laku gitu. Betul, dan akhirnya lo minder ya? Jadi minder gue sama Pak Tarno. Dan Jadi akhirnya udahlah kayaknya ngambil yang lain aja deh gitu. Oh. Tapi kalau lu nanya jiwa gue apa, gue tetap magician. Sampai detik ini gue masih belajar, gue masih ngumpulin buku, gue masih latihan depan kaca, masih latihan sulap. Etos kerja magician apa yang lo pakai di bidang-bidang pekerjaan lo yang lain dan ternyata terbukti berhasil? Gini, magician itu punya satu hal yang harusnya politikus kita punya. Apa? Bohongilah masyarakat tapi jangan sampai mereka tahu. Trik.
Trik. Yang kedua, bohongilah masyarakat, tapi mereka harus terhibur. Oke. Gitu. Oke. Nah itu etos magician. Itu etos magician. Iya, jadi kita Karena bohong. kalau para pejabat hanya bohongilah masyarakat dan tidak ada kelanjutannya ya. Ya itu makanya. Terhibur tidak, Iya. ketahuan iya Benar, kan. Kalau benar. magician kan orang lain terhibur. Lo magician itu kerjanya hampir sama seperti pengacara. Dalam arti We lie, we cheat, we steal, we get paid. pada tahu artinya kan ya. Oke. Jadi itu yang lo pakai dalam etos kerja lo sekarang. Karena nggak, kalau gue memang jiwanya dari dulu magicians, jadi gue jatuh cintanya pertama kali sama itu sampai detik ini pun masih jatuh cinta dengan itu. Cuman kan emang yang ngancurin kan YouTube juga ya, Ya. karena terus ada rahasia-rahasia dibongkar. Penonton Indonesia tuh kan lucu gitu kan. Betul. Kalau misal ini penonton Indonesia kalau nonton sulap, kalau mereka nggak tahu caranya, kita dianggap goib. Dianggap goib. Atau dianggap kayak belajar sama Dajjal gitu ya. Oh, Kalau iya, di Indonesia, betul. iya benar-benar ini serius. Ini beneran serius. Kalau mereka nggak tahu caranya, kita dianggap goib, pemuka agama ngumpul, kita didoain. Lo pernah nggak ada di fase itu? Pernah anjing, gue pernah lagi show di atas panggung, ada pemuka agama, saya nggak mau nyebut agamanya apa, dia doa di pinggiran. Beneran, iya. Karena dikira lo mempraktekkan ilmu gaib. Karena dipikir jin. Kalau dia nggak tahu caranya, kita dianggap pemuja setan. Itu Oh. jadi nggak enak ngomong itu sama lu. Nah, tapi kalau mereka tahu caranya, kita Ya. dianggap bohong. Dan akhirnya itu yang bikin lo jadi males dengan iklim yang ada. Jadi memang penontonnya di zaman itu kayaknya belum pas. Tapi kalau milenial sekarang sama Gen Z sekarang kayaknya sudah beda. Jadi harusnya bisa balik lagi, dunia sulap tuh harusnya bisa balik lagi. Karena mereka sudah ngeliat entertainmentnya. Mereka sudah bisa. Entertainmentnya udah lihat. Beneran, lu tahu nggak ya bedanya ya? Gua di Vegas nonton pesulap. Ya. Ini ada cewek dimasukin kotak hilang. Itu semua orang yang ada di Vegas ketika ceweknya hilang, semua penonton bule itu gini, wow. Lu coba mainin di Indonesia. Enggak. Coba mainin, begitu ceweknya hilang tuh 70%. Ngumpet, nonton lari sono. Mohon maaf Pak, kalau di Indonesia agak susah kalau kita bermain dengan orang-orang yang hilang. Karena sampai sekarang ada kasus-kasus orang hilang belum selesai juga Ya sih. memang. Jadi agak susah kalau seperti itu. Kasus orang hilang yang mana nih? Yang mana ya? Nggak, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya aja, kayaknya lebih bagus nih. Saya kemarin waktu di KPK seminar awal datang celingak-celinguk gitu. Ya. MC-nya nanya, ngapain om? Nyari apa? Harun Masiku. Waduh. Itu Harusnya kalau di KPK lo jangan gitu. Nggak. Lo celingak-celinguk nyari apa? Om? Nyari integritas gitu harusnya di KPK. tapi itu Harusnya. pengalaman menarik tuh karena Ah. saya belum pernah seminar seperti kemarin di KPK, itu pengalaman menarik karena itu pengalaman menariknya karena mungkin itu pengalaman pertama dan terakhir saya diundang KPK. Karena pada saat itu lo cukup kontroversial ya Ya obrolan bukan lo di situ ya? kontroversial, mereka kontroversial, kita diundang. Oke lah. Tapi gue mau nanya, lo kan terkenal sama podcast lo. Dan kita semua sepakat bintang tamu di podcastnya Deddy Corbuzier tidak semuanya edukatif dong. Enggak, memang gue bukan konten edukatif, lu mau nonton konten edukatif Nah, ke oke. channel BNN. Gue mau nanya, saat lo mengundang orang... Maaf ya, waktu saya bilang ke channel BNN itu bukan buat kalian ya. Ke channel BNN. Oh iya, bagus. Saya subscribe kok channel Anda BNN. subscribe ya? Saya subscribe. Anda tahu dong lagunya BNN? Ada yang tahu lagunya BNN yang War on Drugs? Ada yang tahu? Teman-teman saya pakai itu malah kambuh lagi. Setelah dengar lagu Setelah itu kan. dengar itu Iya. kambuh lagi. Temen saya yang nggak ngobat begitu dengar lagu itu jadi pengen ngobat. Iya. Bahkan kalau misalnya kita sober kreativitasnya seperti itu, ya jangan-jangan pakai narkoba tidak terlalu buruk ya kalau misalnya kita. Anyway, gue mau nanya sama lo. Dari semua bintang tamu lo itu, kenapa lo memberikan ruang kepada orang-orang yang kontroversial di podcast lo? Oke, itu kan Contoh. entertainment. Oke. Nggak, kalau lu ngomong kontroversial tuh udah menjilat ludah seneng. Pengendali awan yang bisa pawang hujan misalnya contoh. Loh, Anda nggak percaya itu? Itu bunuh. Ya jelas tidak mungkin dong. Anda tidak percaya. Kalau bisa bikin hujan di Afrika tidak ada kelaparan, hei. Anda tidak Kenapa ada kekeringan? Ya jelas tidak Ini mungkin. adalah contoh orang-orang yang melawan pemerintah. Lo apa hubungannya? Gak
Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungan. Yang pakai dia pertama kali pemerintah. Waduh. Pejabat, menteri pakai dia. Masa Anda nggak Serius? percaya? Bahkan Anda kabar- anggap pemerintah kita bodoh. Waduh, saya tidak. Pertanyaan selanjutnya aja ya kalau kayak gitu ya. Serius ada institusi negara yang menggunakan karena jasa itu beliau? dipakai pada saat ini kan balapan kan? Bener kan? Oh. Iya, ya ketika saya lihat, wah ini udah diakui sebagai budaya Indonesia, kita undang. Oh, bahkan kabarnya saat beliau disewa untuk bikin cuaca jadi terang, sebagian orang-orang yang bekerja di BMKG mulai menyesali keputusan yang ngambil jurusan itu ya. Ya memang, Waduh, udah belajar capek-capek ujungnya emang begini jangan ternyata orang-orang solusinya. di BMKG, begitu dia datang ke podcast saya juga menyesali keputusan itu. Nah, pertanyaannya kenapa lo suka memberikan ruang di podcast lo untuk sosok-sosok yang tanda Wadidaw, kutip wadidaw? contohnya lu ya. Gua atau contohnya seperti kayaknya waktu itu cuman di media lo yang pertama kali mau mengundang Lord Terangga Ya. setelah beliau keluar. Waktu itu sama saya juga waktu itu. Karena Anda ini bukan orang-orang yang perspektifnya jauh ke depan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saya ketika melihat Lord Rangga itu saya lihat bahwa dia punya perspektif jauh ke depan. Dia adalah orang pertama di Indonesia yang mengatakan calon presiden kita 3. Anies, Prabowo, Ganjar. Dan terbukti Dan teman-teman. Gokil. Lalu meninggal. Itu dua kejadian yang tidak ada hubungannya dong. Memang itu sudah waktunya aja beliau Oh, berpulang. tapi pesan terakhir dia bahkan di podcast saya pesan terakhir dia adalah Apa? akan ada 3 calon. Yang pertama Anies, kedua Prabowo, ketiga Ganjar. Dan yang menang disebut nggak Yang oleh beliau? menang disebut lagi. Serius loh. Serius. Eh, Jangan disebut di sini. Ya udah yang nggak menang aja siapa? Kalau yang nggak menang saya nggak tahu. Kalau yang blunder gue tahu. Yuk lanjut. Waduh. Oke, berarti lo tuh punya perspektif tersendiri ya dengan memberikan bintang tamu Karena bintang. menurut gue gini loh, banyak orang-orang kalau di komen gue gini, Om Ded katanya nggak mau bikin orang tolol terkenal gitu kan. Ya. Don't make stupid people famous. Itu mereka salah. Hmm. Yang bikin terkenal bukan gue, mereka udah terkenal dulu baru gue undang. Oke. Coba. Siapa itu? Si Remote AC siapa? Rara, Mbak Ya. Rara. Ya kan remote. Iya. Itu Mbak Rara kan yang pakai Itu gue remote AC? dibilang, Om Ded, lu membuat stupid people famous. Enggak, dia sudah terkenal dulu, baru saya undang. Yang membuat dia terkenal siapa? Balik lagi pemerintah. Oh, karena menggunakan Saya jasa sebagai beliau. warga negara yang baik, menganggap keputusan pemerintah benar. Saya undanglah dia. Oh, begitu. Gitu, ada skenarionya gitu. Kecuali Aldi Taher ya, itu gue nyesel. Lu waktu ngundang dari semua bintang tamu podcast lo, ada nggak satu bintang tamu yang dalam hati kayak gua tampol lo, ada nggak? Ya Aldi Taher. Karena dia Aldi Taher, itu sudah cukup menjelaskan. Iya, lu tahu nggak Aldi Taher? Ya. Tapi menurut gue dia orang yang kreatif loh, terlepas kontroversial. Pala lu. Ini banyak yang nggak tahu ini kejadian, ini beneran sumpah kejadian. Dia Iya. itu ngasih lihat chat dia ke Pak HT, ya. Dia sampai ke Pak HT. Gue lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya gue kalau ngomong berani karena itu benar-benar. Dia chat DM bukan? DM Pak HT dan Pak HT balas. Itu mah yang salah Pak HT-nya dengan segala hormat. Memang. Saya chat Pak HT kayaknya belum tentu dibalas. Dia chat Pak HT dibalas. Lu tahu apa isi Gokil. chatnya? Apa Pak? Oke, dia bilang begini. Pak HT, saya siap untuk masuk untuk caleg. Terus Pak HT-nya bilang, Pasti ditolak dong. enggak. Hah? Pak HT-nya bilang gini, ini sumpah kejadian. Demi Allah ini kejadian. Oke. Anda boleh tanya Pak HT-nya, Anda boleh tanya Aldi Tahernya. Lalu Pak HT-nya bilang, oke, gitu. Lanjutannya, saya siap masuk Nasdem. Ya. Dan dijawab dengan Pak HT, maksud kamu Perindro. Dijawab lagi, itu maksud saya Pak. Oh, ya. Dan diterima loh, Gokil. diterima loh. Gokil kan? Walaupun sebenarnya bisa saja memang dia mau masuk Nasdem, cuman ngasih tau Pak HT dia siap Masuk masuk Nasdem.
Bisa jadi cuma sebatas itu. Iya benar. Bisa jadi emang Benar, Pak Hate saya mau masuk Nasdem. Benar. Maksudnya Perindo enggak ngasih tahu aja, siapa tahu Iya, benar. Benar. Kalau Iya. tadi pertanyaan Anda kenapa saya nerima bintang tamu yang kontroversi, mungkin Anda boleh tanya, Pak Hate kenapa terima caleg-caleg kontroversi? Kebetulan beliau bukan bintang tamunya Iya, soalnya. oke, maaf. Jadi saya agak susah juga. Nah, lu kan juga cukup pernah beberapa kali kena kasus-kasus yang kontroversial ya. Kayak waktu kasus lo nanyain perawan dan yang lain-lain gitu di podcast lo. Gua nggak ngerti tuh kenapa gua nanya perawan jadi masalah loh. Sampai Ah. detik ini, emang pada nggak perawan? Kenapa sih? Pada saat itu kan itu jadi masalah. Pada waktu lo bikin konten sama Mongol. Yang lo bilang katanya Bentar. ODGJ Iya, itu bentar. tidak terkena COVID dan yang lain-lain. Oke. Kan jadi ada argumen-argumen yang... Oke. Saya Gimana caranya lo bisa melewati Saya itu semua? siap menjawab itu. Ya, selain jawabannya pakai argumen ya, jangan bawa backingan. Oke, ini Oke. sering gue omongin di mana-mana, lu udah pernah dengar. Siap. Saya tuh disomasi 80 kali. Ya. Dan yang somasi saya kebanyakan asosiasi. Salah satunya asosiasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Saya disomasi oleh asosiasi ODGJ. Saya sampai detik ini masih mikir ketuanya siapa. Beneran. Saya mau nyebut nama barusan, tapi kamera nyala. ODGJ. Saya pernah disomasi oleh asosiasi pekerja sosial. Gara-gara masalah Rahel V-nya. Saya bilang gak usah dipenjara, suruh aja bersihin jalan tol jadi pekerja sosial. Ternyata civil society di Amerika tuh beda dengan pekerja sosial. Pekerja sosial di Indonesia itu ternyata ada S1-nya dan saya baru tahu. Saya disomasi sama asosiasi pekerja sosial. Iya. Lalu ada anak kecil datang yang pernah ngomong di podcast lain kalau dia mau jual perawan. Oke, berarti itu dari dia ya? Ya, Oke. datang ke saya nanya, lu mau jual perawan, emang masih perawan? Bener dong? Ya. Oke. Heboh satu Indonesia. Tapi saya tidak disomasi. Karena tidak ada asosiasi perawan di Indonesia. Karena setiap kali mereka mau buat, anggotanya dikit. Ya, kalaupun mungkin asosiasinya ada, grup WhatsApp-nya agak sepi itu ya. Memang. Agak keluar terus setiap hari. Berarti lu gimana tuh caranya? Gimana lu bisa kasih tips ke teman-teman di sini supaya bisa seberani lu dan bisa menjawab kontroversi-kontroversi itu dengan argumen yang masuk akal. Seperti tadi gitu. Karena memang semua argumen gue tuh masuk akal, bos. Yang masalah disomasi sama ODGJ itu kan gara-gara gue bilang orang gila gak akan kena COVID. Ya, Karena kalau jalan misah-misah. betul. Yang mana itu konteksnya jokes pada saat itu ya. Iya. Dan lu pernah memang lihat orang gila meeting? Tidak ada sih, Tidak, saya belum kan? pernah lihat. Nah, ODGJ nggak boleh lo ngomong orang gila, ODGJ sekarang. Nah ini yang mereka salah. Kata mereka mengatakan tidak boleh mengatakan gila tapi harus ODGJ. Kalau saya mengatakan ODGJ, artinya orang dengan bipolar masuk. Ayo, Oke. Marsyanda gimana? Waduh. Ya karena kan dia yang mengklaim dirinya juga. Marsyanda kan terdiagnos. masih bisa meeting sama teman-temannya. Betul. Saya mengatakan gila karena yang di jalanan. Yang kita Betul. sebut orang gila. Mereka bilang nggak boleh, sekarang harus ODGJ. Sedangkan ODGJ itu banyak. Termasuk bipolar, gangguan mental. Orang Oke. stres aja masuk ODGJ. Oke. Jadi salahnya mereka kalau mereka tidak boleh mengatakan gila dan mereka masukin semuanya ke ODGJ. Satu tuh semuanya sama. Berarti termsnya yang bermasalah dari Terusnya awal. jadi masalah. Oke. Yang saya bilang nggak akan kena COVID. Jalannya misa, nggak pernah meeting. Nah orang-orang yang bermasalah dengan lo pernah lo undang nggak untuk face to face diskusi langsung di podcast lo di live nasional? ODGJ bos. Ya orang-orang yang merasa tersinggung itu pernah nggak lo undang gitu? Enggak sih, Nggak pernah ya. nggak pernah sih. Oke, lo pernah nggak dari semua tamu lo ada satu narasumber yang berseberangan banget sama lo dan sangat bersikeras dengan argumen masing-masing? Itu biasanya gimana? Kalau gue di podcast gue tidak pernah emosi. Gue dengerin dia ngomongnya apa, paling gue gini loh. Di podcast itu gue tuh pendengar yang baik. Oke. Jadi beda dengan Najwa, beda dengan Rosi gitu. Kalau gue kan nggak sepinter mereka ya. Oke. Jadi kalau ada pejabat segala, kalau mereka kan ditembak. Nggak, kalau saya tuh saya dengerin, saya bikin nyaman gitu kalau Oke. saya. Sampai mereka blunder. Berarti lo hanya menjadi pendengar yang baik, lo memfasilitasi sebuah lingkungan di mana bintang tamu lo tuh saking nyamannya bisa terperangkap oleh kata-katanya sendiri. Ya.
kebanyakan begitu. Berarti lu jarang ya sampai adu argumen Nggak, 180 saya derajat orang berbeda. pencinta damai, tidak suka argumen. Hmm. Saya pria baik-baik, Oke. gemar menabung. Waduh, Sudah terdengar seperti Mario Teguh belum? sudah cukup ya. terdengar. Bedanya gue ngakuin anak aja. Yuk lanjut. Berarti lu tuh orang yang sangat align dengan freedom of speech. Freedom of speech, yes. Ada batasnya nggak menurut lo? Ada, gini, kalau kita bicaranya freedom of speech sebenarnya ada batasnya. Batasnya adalah ngomongnya di mana. Oke. Oke, jadi apa nih mau kita omongin? Kalau mengkritik, boleh. Kalau misalnya kita ngomong ngata-ngatain, udah kata kasar, ada nama orangnya, Ya. nggak boleh. Soalnya kan gini, Om, lu kan terkenal sebagai sebuah platform yang memberikan ruang kepada humor-humor pinggir jurang. Ya. Kita bisa lihat ada somasi, ada ormas dan yang lain-lain ya. Ya. Itu adalah sebuah platform yang memberikan ruang kepada humor-humor pinggir jurang. Ya. Di satu sisi itu adalah tanda bahwa freedom of speech kita berjalan, tapi di satu sisi kan itu berpotensi membuat kegaduhan. Lu sebagai produser dan yang meng-create konten itu, di mana lo tahu thin line-nya atau batasnya bahwa ini akan lebih banyak manfaatnya daripada kegaduhannya. Jadi menurut gua ya, Hmm. ini pengetahuan buat adik-adik semua juga nih, buat Ya. teman-teman, adik-adik gua jadi tua, Ya. buat teman-teman. Jadi yang namanya ITE itu asosiasi, sebenarnya asosiasi atau sebuah perkumpulan tidak bisa mensomasi atau menuntut. Ini banyak orang nggak tahu. Tidak bisa, karena letterlek nama manusia. Jadi kalau saya bilang KPK, tidak bisa dituntut. Kalau saya ngatain IDN, tidak bisa dituntut. Karena yang bisa nuntut hanya letterlek manusia. Pribadi, individu Pribadi, individu. Itu Hmm. ada di SKB 3 Menteri. ya? Yang jadi masalah adalah banyak orang tidak paham. Dan digunakan oleh asosiasi-asosiasi. Jadi begitu ada masalah, diperiksa polisi, jadi salah. Tapi kalau kalian baca hukumnya dengan benar, nggak bisa. Makanya ketika saya disomasi dengan asosiasi ini, saya nggak peduli, kan ini asosiasi. Asosiasi tidak bisa menuntut kecuali terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh kata-kata tersebut. Jadi kalau gara-gara saya, lalu berkumpul orang gila 300 biji di gedung DPR, saya kena. Oke. Tapi kan susah ngumpulin orang gila 300. Betul. Ya kan? Balik lagi begitu. Betul, koordinatornya juga harus gila juga kalau Ya, kayak gitu. Betul. Jabatan juga tidak bisa gitu. Oke. Jadi intinya gini, ada nggak orang ketangkep karena seperti itu? Ada. Ya. Tapi ketika ada orang tertangkap gara-gara menyebutkan asosiasi dan sebagainya, artinya ada hukum yang dimainkan. Karena harusnya tidak bisa. Oke. Gitu. Berarti lo berangkat dari hukum tadi ya? Iya, karena hukumnya ada. Jadi kita tidak boleh keluar dari hukum tersebut. Kalau gue mengatakan Coki Pardede homo gitu misalnya ya. Misalnya, Misalnya ini misalnya. Misalnya loh ya. Iya, Ya, misalnya. oke. Lu nggak bisa nuntut gue. Karena- lu bisa nuntut gue. Karena individu. Ya, karena lu individu. Oh. Kalau gua katakan MLI ya perusahaan kayak Tai gitu, Tidak apa-apa. nggak apa-apa, nggak bisa, karena dia perusahaan. Jadi kalau dia mau nuntut harus dibuktikan dulu kerugian yang terjadi semuanya, ada keributan, ada apa. Kalau itu ITE, nggak bisa. Memang bisa dicari-cari yang lainnya, Ya. tapi SKB 3 Menteri sudah mengatakan tidak bisa. Oke. Berarti sejauh ini semua somasi kurang lebih ada berapa Om? 80 somasi ya? 80-an somasi, Oh, itu semua tidak ada yang tembus berdasarkan tidak ada yang tembus. Oh wow, Tidak ada tepuk yang tangan tembus. dulu dong. Jangan tepuk gokil. tangan, jangan. Kenapa? Jangan, nanti ada tembus gue yang celaka. Jangan, jangan. Itu bukan kebanggaan, Cok. Iya enggak, tapi kan maksud gue lo sharing gitu Oh di iya, sini, lo iya. sharing. Nah, Bukan. apa-apa tips yang lo kasih ke teman-teman di sini yang ingin juga memberikan pendapat seperti lu, tapi masih belum tahu cara mainnya selain yang tadi itu apa kira-kira? Kalau gua begini, ini pesan aja sih. Kita kan lagi masuk ke dalam, saya tuh agak sulit ngomong. Karena saya tuh nggak boleh memilih, saat ini saya nggak boleh memilih, nggak boleh memihak. Jadi omongan gua bisa salah gitu. Oke. Tapi ini kan mau pemilu ya. Iya. Nah, yang gua liatin sekarang, ini kan lucu masa pemilu ini. Relawan, kita lihat relawan. Relawan ini sekarang konotasinya jadi beda. Relawan ini konotasinya sekarang
nanti rela, nanti ngelawan. Waduh. Buzzer. Ya. Yang tadinya pro sana, ntar pindah sini, ngata-ngatain sana, ini ngata-ngatain situ dan sebagainya, itu gua ngelihatnya jijik. Oke. Gua ngelihatnya sendiri jijik. Kenapa? Karena lu pasti dibayar. Oke. Karena lu pasti dibayar. Kalau lu nggak dibayar, lu nggak akan kayak begitu. Ya adalah mungkin 1-2 yang tidak dibayar. Tapi tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Iya, ya? tapi Oke. gini, maksud gini, kalau kalian mau dukung satu calon presiden, silahkan. Kalian puji-puji, silahkan. Puji-puji, silahkan. Tapi jangan jelekin yang lain. Ini dari zaman dulu, contoh gini, Anies Baswedan masuk ke GOT. Ya. Masuk ke GOT, dikata-katain loh. Ya. Anies masuk ke GOT, dikata-katain. Itu kecelakaan, dikata-katain. Pak Prabowo jalan pakai tongkat, dikata-katain. Ya. Dia jalan pakai tongkat karena berjuang. Hmm. Dikata-katain, yang dicari fisik akhirnya. Ngapain? Apakah tidak punya lagi pembelaan untuk calon Anda sendiri? Oke. Jadi maksud gua gini loh, ini mau pemilu, nggak apa-apa mau dukung calon Anda sebaik mungkin silahkan, tapi jangan ngatain calon lain. Karena itu menunjukkan kualitas kita sebagai manusianya itu sendiri juga. Ya, ini saya tadi bahas. Saya nggak mau nyebut nama, tapi ada orang mengaku budayawan. Oke. Ya, budayawan. Dia mengatakan begini, istrinya salah satu, saya nggak usah sebut nama ya, istrinya salah satu calon presiden kita baru saja menyelesaikan lari maraton. Oke, Oke. bagus, hebat. Saya sendiri ketika ngeliat itu hebat. Kenapa? Karena dia menyelesaikan lari maraton. Saya olahragawan, saya setuju, hebat. Ditambahin dong bawahnya sama dia. Harusnya pemilu ini seperti itu. Istri-istri dari pasangan ikut lari maraton, kita lihat yang menang siapa, itu aja yang menentukan. Tapi maaf ya, ada salah satu calon gak punya istri. Budayawan Oke. ngomong seperti itu. Offside nggak menurut lo? Offside, dan bukan hanya kita ngomong yang tidak Iya. punya istri, Pak Prabowo misalnya. Iya. Tapi itu bukan hanya Pak Prabowo yang kena. Ya. Anies juga kena. Karena? Anda bayangkan kalau istrinya Anies yang tidak pernah olahraga disuruh ikut Oke. lari maraton. Dan bukan hanya Anies yang kena. Ya. Ganjar juga kena. Istrinya Karena juga. orang-orang jadi ngelawan Ganjar. Iya, Jadi iya. bete sama Pak Ganjar. Tiga-tiganya kena. Gara-gara orang budayawan tersebut yang ngaku budayawan. Budayawan tuh apa sih? Self-proclaim. Oke. Apa kata budayawan itu? Self-proclaim, sama kayak ahli telematika kan? Ya. itu adalah gelar yang dia sematkan ke dirinya sendiri Iya, biasanya. self-proclaim. Betul. Akhirnya jadi ngerusak semuanya. Betul. Gitu. Oke, menarik. Ini sudah mulai berapi-api. Kalau gitu gini deh Om Ded. Kita kan berbicara mengenai bagaimana caranya untuk bisa berargumen dengan responsible. Gue tes aja Om. Gue akan mengajak teman-teman yang ada di sini untuk bertanya langsung apapun topiknya kepada Deddy Corbuzier. Dan nanti lu akan dikasih waktu untuk berdiskusi atau berdebat. Supaya kita bisa langsung lihat konkretnya bagaimana sih caranya bertukar pikiran dengan baik. Bentar. Diskusi apa debat nih? Kalau diskusi bisa sama, kalau debat berarti apapun yang diomongin gue gak setuju dong. Debat aja debat. Karena kayaknya debat lebih seru. Debat atau diskusi? Mau debat atau diskusi? Debat. Kalau dia bilang saya cinta Indonesia gitu, gue jawabnya apa ya? Ya. Itu yang akan kita tes. Jadi Anjing, tolong. ini jadi potongan TikTok bos. Oh enggak bro. Nah, Enggak ya? di sini kita akan melihat orang yang sudah berhasil melewati 80 somasi. Berinteraksi langsung dengan real life challenge yang dihadirkan, yang gue yakin dari kelas orang yang datang ke sini ini adalah orang-orang yang pasti cerdas-cerdas. Ya pasti cerdas, makanya kalau disuruh debat, kalau dia bener gue gimana debatnya? Ya nggak apa-apa, makanya kita lihat. Loh, kok lo takut sih? Oh siapa takut? Nggak ada yang takut, saya Bro. tidak suka K-pop. Bro, lo aja bisa get away kok, lo aja bisa lolos ngundang orang yang pakai remote ke awan. Masa lewat ini aja Wah, ini takut? sih jebakan Iya bro. Batman. Oke, boleh teman-teman tunjuk tangan dan nanti tim panitia akan langsung memilih siapa langsung aja. Banyak banget yang mau jatuhin. Udah sabar. Ayo ada, silakan tim panitia bisa tolong dipilih teman-teman. Kenapa jadi debat? Nah, oke. Apa-apaan ini? Dan kebanyakan kayaknya nih Om yang
mau debat lu kayaknya yang subscribe Denny Sumargo juga nih saingan lu. Oke. Baik. Bentar, ini penonton di set nggak? Kenapa? Ini penonton di set nggak? Di set enggak ada di set. Orang tadi itu organik kok. Nggak benar, ini penonton nggak di set? Enggak di set. Pertanyaan benar-benar bebas nggak? Bener bebas. Yakin ya? Yakin bro. Bro ini enggak semuanya kayak sulap Anda Bukan bro. gitu, gua berharapnya di set. Kagak kayak sulap Anda. Udah ini ayo. Silakan. Nah itu kalau di set bahkan nggak mungkin ada security check dulu dong. Anda bilang kayak sulap. Kenapa Anda bilang emang? kayak sulap. Coba panggil salah satu. Kenapa? Lu serius? Panggil. Oke, ada satu yang udah siap bisa langsung naik ke atas panggung teman-teman. Panggil Panitia, salah satu tolong dinaikin satu Panggil aja. salah satu. Satu, boleh satu siapa? Ya oke, siap. Ini Nih. Anda di set nggak? Ya udah masuk. Enggak di Anda set. di set nggak? Enggak di Yakin? set. Nama lu siapa? Rahman. Hah? Rahman. Anda udah dikasih tahu nggak? Belum. Belum, benar. Belum, iya. Ya. Kenal saya nggak? Om takut om. Takut. Sini Rahman. Tolong apa? Tolong om. Sini enggak ditanya kenal enggak? Kenal ditanya. Oh kenal. Udah sini. Sini Rahman sini. Dia ngomong sulap kan? Sana, Re. Tepuk tangan dulu dong buat Rahman dong. Rahman lu tinggal di mana Rahman? Sini. Rawan. Oh siapa namanya? Sini. Rahman tinggal di Udah, mana? Enggak, lu sini diem. Ngadep sono. Oke, dengerin gua baik-baik. Tangan kanan, tangan kiri. Ya ampun orangnya. Orang mau diskusi kenapa dihipnotis? Oh enggak, katanya kan nggak di set. Iya kan? boleh. Lu bilang kayak sulap gua. Gua Boleh, tadi bilang, gua tuh boleh. sampai detik ini masih suka. Iya. Lalu dengerin gua baik-baik, lu lihat ke sono, dengerin gua baik-baik. Iya. Kalau seandainya Anda adalah kalau seandainya gue pegang gini, tangan kanan lu naik. Naik. Terus turun. Oke, bisa ya? Lagi ya. Oke, hafal ya. Oke. Paham ya? Oke, tangan lu turun. Oke, sekarang tutup mata. tutup matanya Rahman. Ya, Rahman, selamat. Kamu tahu tadi kamu sadar kamu melakukan apa Rahman? Kamu melakukan sesuatu yang makar terhadap Republik Indonesia. Enggak lah, enggak bercanda. Tepuk tangan dulu dong buat Rahman dong. Lu mah debat orang diintimidasi, gila banget ya. Oh, iya. Enggak, Oke Rahman, ayo. Itu hanya menunjukkan saja gitu loh, bahwa kadang-kadang rakyat itu tidak tahu melakukan apa. Oke deh, gini deh. Teman-teman silakan. Tawa paling keras lu ya. Gak, dia emang gila banget ya. Teman-teman silakan maju aja. Tapi Rahman, yang pertama silakan Rahman di tengah aja. Kita di tengah aja, lo di sebelah sana Om. Biar dia di tengah. Gimana sih? Ah ya, nah gini siap. Lo di sini. Terus ini kursi buat apa? Gak, biar yang sisanya nunggu. Korban lainnya om setelah saya. Ya udah. Gue yang korban. Lu gila apa lu? Rahman, ayo lo mau nanya apa? Lo mau debat apa sama? Ini debat nih. Debat Om Jadi Ded. dia ngomong gue harus gak setuju. Iya, ayo apa? Lo mau challenge apa sama Om Ded? Oke om. Ingat ya, dia itu punya gurita media. Jangan loh. ditakutin dong gue. Bisa jadi Anda bisa kerja di salah satu medianya, dia bisa dipersulit loh kalau pertanyaannya Ada susah. bos gue nonton. Jangan Oke, aminin dong. ayo langsung tanya. Oke om. Jadi dengan serangkaian peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, mulai dari dirjen hukum nggak bayar, dirjen pajak nggak bayar pajak. Ada juga yang katanya institusi kebijakan, institusi hukum ya, katanya menjadikan artis sebagai ATM untuk narkoba. Bener nggak om? Ada yang seperti itu. Sampai yang baru ini, Ya benar, dulu pertanyaannya benar masalahnya. sampai yang baru ini ketua KPK jadi tersangka. Sejujurnya om, gue pesimis Indonesia ini bisa bebas dari korupsi om. Pertanyaannya yang ingin lo debat Apa yang adalah Apakah lu sepakat dengan pendapat gue om bahwa Indonesia Oh akan tidak bebas dari sepakat. korupsi? Kalau Oke. anak-anak muda seperti ini pesimis, negara mau jadi apa? parah Rahman, kacau Rahman. Parah Rahman, parah Rahman, parah. Yang bikin masalah orang-orang Parah. orang-orang tua itu yang haus jabatan, haus uang. Lu gitu. Tapi om, data menunjukkan bahwasanya kita ini peringkat 110 dari kira-kira 180 negara. Sorry. Apa data, Sorry Om, apa, maaf. apa ada? Tadi Anda bilang data ya? Iya betul. Rahman ini bisa ngomong data padahal mukanya kayak nggak ada datanya ya. Luar biasa sekali loh Rahman loh, hebat loh. Tapi silakan Rahman. Nggak, maksud gue itu hal yang kayak bisa ngerti data gitu loh.
Tapi gimana menurut lo? Ya, apa? Menurut dia, Secara data. ya menurut dia secara Oke, data, data. kita tuh parah banget korupsinya, Om. Kemampuan korupsi kita itu sama seperti negara Gambia, Malawi. Korupsi bukan kemampuan, Bos. Kenapa Kapasitas, kemampuan korupsi? oke, kita? kapasitas korupsi kita. Kapasitas dalam mengatasi mencegah korupsi, Om. Oke. Itu sama seperti negara Gambia, Enggak, saya mau Malawi. nanya aja yang ketangkap berapa banyak sih dari pemerintah kita? Emang semuanya ketangkap? Banyak, Om. At least dari Berapa menteri aja udah ada 2 orang dari pengusung ya. Ya partai pengusung itu ketangkap, Om. Iya. Usung tuh siapa? Masa sebut nama di sini, Om? Iya, kan pengusung. Ya supaya yang bisa dilihat di media. Tadi kan infonya Om yang sebut nama. Oke, jadi Ya. pertanyaannya adalah mungkin nggak Indonesia akan ada di momen di mana tidak akan ada Bebas korupsi da- lagi, iya, bebas betul. dari korupsi? Mungkin tidak di Yes. Indonesia tidak Ya, ada korupsi lagi. Ya betul. nggak mungkin lah itu. Nggak mungkin lah. Oke, saya sebagai moderator untuk topik ini saya agak setuju dengan Deddy Corbuzier. Tidak mungkin. Orang itu budaya kok. Lo. Tapi tidak dimasuk UNESCO dong, tidak masuk gini, UNESCO ya, dong. budaya beda dengan tradisi. Kalau tradisi itu turun temurun. Kalau Oke. budaya itu bisa mengikuti suasana. Budaya ada yang baru. Oke, Itu budaya. oke. Justru tugas anak-anak muda seperti ini adalah untuk tidak ikut-ikutan. Kalau mereka sudah pesimis nanti mereka pesimis semua korupsi, kok korupsi gitu dong. Tapi gue mau nambahin nih. Boleh. Pak Jokowi bilang tahun 2030 kita itu akan menikmati puncak bonus demografi. Oke. Kita punya waktu 7 tahun. Oke. Tapi kita sudah banyak terlambat dalam penanganan korupsi nih, Om. Ibarat kata nih kalau kita dari sekarang tidak mengatasi korupsi dengan benar, kita bakal terlambat memanfaatkan. Sorry, bonus mohon demografi. maaf. Rahman tadi ngomong Pak Jokowi, gue lihat, kaos PSI ternyata. Gak bercanda. Jokes. Apa. Langsung. Udah tadi, Om. Gue gak bisa nahan, sorry. Maksud gue adalah maksud gue Biasa kalau komedian itu ada, ini jokes gue keluarin aja gitu. Itu kalau bahaya cut aja ya. aman. maksud gue adalah kita ini sudah terlambat banget, Om. Kita nanti nggak akan bisa mengoptimalkan jadi dia- bonus demografi. Khawatirnya nggak- kita malah menghadapi musibah demografi di tahun 2030. Ada betulnya juga orang ini. Gitu dong, takut gue. Iya. Bang, kenapa lu dong di sini? Badannya dong? gede. Enggak, lu di sini. Ya, jadi Gini. akan tiba nggak masanya? Akan Gini. tiba nggak masanya? Gini, kalau dia bilang sudah terlambat. Kalau kita semua bilang sudah terlambat, artinya kita sudah tidak punya harapan. Betul. Kalau kita sudah tidak punya harapan, buat apa kita lagi ada di sini? Betul. Kalau saya terlambat memang terlambat. Apapun yang mau dikatakan, mau korup ini ketua KPK aja korupsi kok, Betul. ya kan? Betul. Tapi kalau terlambat, kita masih punya harapan. Oke. Kita masih punya harapan. Makanya pilih calon presiden yang baik dan benar. Mau gue bisikin nggak siapa? Jangan, enggak. Kenapa jadi kampanye? Oke, berarti tinggal pilihannya kita mau menyerah sama keadaan atau berusaha ya, terlepas Enggak, tapi dari. ini yang gue omongin di seminar kemarin tuh seperti ini loh. Gila, gue diserang banyak orang. Om ngapain ngomongin itu, ketuanya juga korup. Iya serius. Lucu banget ya. Tuh, Oke. duit mau gue balikin aja nggak bisa kemarin. Betul. Tapi benar, gue juga sepakat sama lo. Tapi begini, Indonesia ini 10 tahun kemudian itu pejabat-pejabat itu sudah pada mati semua. Ya. Contoh, Om, contoh. Apa? Contohnya siapa? Ya, yang udah meninggal. Nggak boleh contoh. Nggak usah contoh dong. Nggak usah contoh. Rahman. Oke. Nggak usah contoh. Ya karena kan Begitu juga. Anda contoh saya sebut, nah itu pidana bos. Betul. Oke, gue sepakat karena pada akhirnya segala sesuatu yang berbau perubahan itu dimulai dengan harapan. 20 tahun yang lalu siapa yang menyangka bahwa kita bisa keluar dari sebuah masa yang namanya Orde Baru. Ya. Pada saat itu kan terlihat mustahil. Ya. Tapi karena ada harapan itu bisa mengubah semua dan terjadilah kita ada di masa Tapi maaf demokrasi. Cok, Ya. maaf. Anda milenial, Betul. Anda Gen Z. Milenial. Milenial atau Gen Z? Milenial. Oh milenial. Anda oke. ngomongin koruptor. Heeh. Anda pernah baca nggak ketua OSIS saja korup? Pernah. Pernah. Oh, Anda iya. pernah baca nggak ada BEM korup? Pernah. Ya itu generasi lu aja gitu, gimana berubahnya? Gokil, selesai. Oke. Berarti apalagi generasi lu dong, Om? Iya. Emang. Oh enggak. Generasi dia masih pakai make up yang begini-begini. Oke udah sana. Ya tepuk tangan buat Rahman ya. Oke siap mantap. Thank you, bos. Thank you, bos. Oke next. Wah nggak enak nih, nggak asik Next. nih mainan Ya kayak siap. gini. Ya oke. Nggak, kali ini gue Nggak, setuju ya, sama saya lu. langsung, Mas. Setuju gue, setuju. Oke ya. Ini dengan Mas siapa? Ilyas mas, Mas Ilyas. Dari mana? dari tadi. Ya ampun. Karena humor Anda kurang skip langsung nggak skip. Nggak. Silakan. Ingin berargumen apa? Langsung aja ya, Iya langsung. bentar. Slow ya. Ayo Mas Ilyas apa? Oke gini nih, gua sepakat nih
Kalau millennials dan Gen Z susah punya rumah. Ada aturan pemerintah yang berbelit-belit, terus pengangguran yang semakin banyak. Itu Anda Menurut lu- curhat pribadi ya, susah punya rumah. Enggak, tapi emang susah men. Oh sama, masih ngontrak. Emang susah, enggak kalau saya udah ada rumah. Saya ketangkep aja udah punya rumah loh. Tapi lanjut. Apa? Iya, gua sepakat kalau millennials dan Gen Z itu sulit punya rumah. Oh, gua nggak sepakat. Nggak sepakat. Lah kenapa? Ya, kau nggak bisa. Anda mengatakan Enggak, karena konsep acaranya begitu. Ya, Itu acaranya pertama saya dulu, berani. jangan tanya kenapa. Emang apa argumennya Om? Gitu cara ngomongnya. Apa argumennya Om? Anda mengatakan milenial dan Gen Z susah punya rumah, ya kan? Di mana, Bos? Di mana punya rumahnya? Lu milih-milih. Lu milih-milih. Makanya Benar. tadi ketika Caimin mengatakan di sini, mending lebih baik di Jakarta. Kalau di Jakarta nggak bisa punya rumah, pindah IKN. Oh, gitu. Dengar-dengar tanah masih sejuta. Itu punchline acara ini sebenarnya. Jadi kalau Anda milenial Gen Z yang mengatakan, oh punya rumah susah di Jakarta. Oke. Pindah ke IKN. Oke, coba namanya Mas Ilyas ya. Iya. Coba saya mencoba melihat berdasarkan penampilan di mana. Depok udah fix. Wah. BSD agak susah, soalnya BSD agak susah. Agak sulit. Oke, tapi udah tepuk tangan dulu buat Mas Ilyas dong. Udah terjawab ya. Belum selesai. Oh, belum Gua selesai. nggak setuju. Wow, nggak setuju. Memang yang nggak punya rumah agak emosian ya. Ayo, Iya, silakan Mas. Ayo, betul. silakan, Mas Ilyas. Ayo, Yang mari. pertama pengalaman pribadi teman-teman saya ya. Kalau Oke. kalau gua sih masih Ambil sanggup ya. sampel, ambil. bayar- Oke, lo bayar- berdasarkan teman-teman lo ya. Iya. Silakan. Bayar cicilan katanya lebih mahal, penghasilan kecil. Mau beli rumah di mana? Di Maja. Gua ke kantor iya. ke Jakarta. Iya. Cuma aduh. Kesana dong lihatnya, jangan ke saya dong. Coba lihatnya ke saya. Gini bos, Oke. bentar, bos. Ya oke. Takut Ini kan dia. walaupun gua nggak setuju ya, tapi kan temanya debat. Ah. Kenapa lu curhat? Deh, kan ini kata temen Oh gua. kata teman. Boleh, ya. Apa ya. kata teman lu? Ya, kalau lu punya rumah di Maja, kantor di Jakarta, ke kantor dari jam 5 pagi, balik nyampenya tengah malam. Makanya pemerintah kita sudah membuat dan akan memperbanyak kereta cepat, bos. Nah, saking cepetnya namanya wush lagi. Iya. Itu saking cepetnya nggak dipilih apa namanya wush lah, nah jadi udah langsung. Jadi. Oke loh pemerintah kita loh. Jadi semakin banyak kereta cepat, nanti Anda yang tinggal di Depok kerjanya di SCBD cepat. Lagi pula lu Betul. tinggal di Depok. Di Cikarang. Lebih parah lagi dong, mohon maaf. Mendingan saya di Depok. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ilyas, gokil. Ya kesimpulannya disesuaikan dengan kemampuan lah ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Thank you. Ya. Jangan Oke, Mas, selanjutnya. Nah, enggak salah Mas. Iya. Ya ampun humornya ya ampun. Nih ya. Ya silakan Saya Mas. mulai tidak percaya kalau ini bukan settingan. Loh, emang nggak boleh ada orang yang aduh, gue takut dibilang body shaming lagi. Kan ini kan memang nggak, kalau saya rasa Anda nggak ada masalah. Iya nggak apa-apa. Gue ketinggian gue asu, kenapa lo bilang lo pendek? Nggak apa-apa. Saya rasa Anda tidak ada masalah dengan rumah Anda, ada masalah dengan waktu nyemil kayaknya. Iya benar. Oke, langsung aja apa permasalahannya dan apa yang ingin di-challenge sama Deddy Om Ded, Corbuzier? assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Om Tangsel. Swastiastu. Namo Buddhaya, Budaya, salam kebajikan, panjang. rahayu. Panjang banget. Kalau udah Panjang mulai satu banget. lanjutkan. Ya, Ini alasannya yang diakui cuma 5 ya, karena kalau diakui semua panjang Panjang sekali. kali. Bu, Kenapa lu merasa tidak dianggap? Oh enggak, kalau saya mah gampang. ini nggak punya agama. Ya memang. Iya benar. Kalau saya gampang, tinggal apa kabar, selesai, to the point. Oke, Ya. langsung. Om Deddy kan kemarin Om Deddy sempat bilang kalau boykot produk itu nggak ada gunanya buat ekonomi suatu negara. Oke. Tapi saya nggak sepakat sama Om Deddy. Sorry, Anda bilang boykot, Anda mah yang makan paling banyak ini mah, nggak boykot ini mah. Makanya saya nggak setuju. Gimana ya? Iya, Anda mah ini ya kentang McD ya begini jadinya nih. Kenapa Anda mau ngomong boykot? Tapi boleh lah. Kita Boleh kan ya? berbebas, Boleh. pendapat kan bebas. Boleh, Silakan. Saya tidak setuju karena ada yang namanya campaign boycott, divestment, sanction, BDS movement. Widih. Wih, gokil. Tahan. Waduh, kenapa lo curta?
BDS Movement tahun 2014 laporan dari UN, kalau UN nggak tahu itu PBB Om. Waduh, luar biasa. Deddy Kobusier lo digituin lo. Partai Bulan Bintang. Luar biasa. Wih nih, Bukan. Kurang lagi jokesnya kan, aduh. udah Dah. nyoba tapi Langsung. Nah itu bilang bahwa 46% foreign direct investment atau investasi asing yang masuk ke Israel berkurang 46%. Dan juga ada perusahaan-perusahaan US dan Eropa namanya Voila itu hilang kontrak 20 miliar setelah produk-produknya diboikot oleh dunia. Anda pernah ngelihat, Anda ngomong begini, Anda ngelihat sahamnya McD nggak? Iya. Anda lihat nggak? Dia bukan hanya Lihat. melihat. Coba dilihat deh. Ketika rame-rame boykot, saham McD naik loh. Betul. Ya udah selesai dong debatnya. Gimana sih lo? Lawan dong, selesai. Karena Kalau itu udah selesai boykot dong debatnya, tersebut gimana sih lo? saham turun, Sabar orang-orang dulu. beli saham McD sekarang naik. Enggak, lo tau nggak Gimana? tatapan dia apa? Bukan cuma sahamnya, saya juga merasakan produknya. Betul. Gimana dong? Silakan. Sahamnya memang naik. Ya, Tapi kan McD hanya sebagian kecil dari produk-produk yang mendukung Israel. contoh, Nah, Ada lagi yang turun contoh. pendapatan saya. Enggak, ini mah curhat pribadi ini mah. Nggak bisa. Enggak. Saya tidak mengatakan jangan boykot. Saya Ya. mengatakan kalau boykot gini, MUI bilang boykot produk Israel. Sebutin produknya apa aja dan Biar alasan boykotnya. detail, biar detail. Kalau cuman nanti Amerika bantu produk, Amerika boykot, jangan pakai handphone lu pada. Tapi kalau nyebut ntar dihukum yang tadi bilang Om Deddy. Gak apa, gue gak ngerti gue. Kalau nyebut produk Oh, dia Dihukum takut dia nanti. nyebut Oh, produk nggak dia dihukum, takut. produk nggak Enggak, dihukum. enggak, ya. Tapi kalau Anda mau boykot silahkan, kalau Anda percaya itu silahkan. Ya, Itu boleh, nggak ada boleh. masalah. Sama kayak orang mau golput silahkan. Minta orang golput nggak boleh. Oke sepakat. Oke. Kenapa sih lu aneh banget? Ya emang gak boleh sepakat. Boleh. Oh, boleh. Boleh. Sepakat. Akhirnya dia Ngapain ini. berdebat? Nabi Ya. Muhammad melarang kita Enggak, berdebat. siap. Udah, yuk langsung silakan. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas. Sepakat. Terima kasih. Ini kan, Iya, kenapa? gua tuh trauma yang kayak gini-gini. Bener bro. Terakhir kali Aldi Taher kalau udah nggak bisa ngomong bobonya gitu. Bener, aneh bro. Oke, next silakan. Ini kayaknya yang paling speknya paling Wah, paling ini- wajar daripada Ini semuanya bagus. kayaknya. Yang tadi semuanya kayaknya agak kurang. Oke, ini speknya paling Maksudnya wajar gimana kayaknya. nih? Enggak, yang tadi kayak ini wajar deh. Oh, oke. Dengan Mas siapa? Iqbal. Mas Iqbal. Oh, namanya juga wajar. Oke, bener. Mantap. bener. Dari mana? Dari Tangsel. Daerah Tangsel BSD. Wah, Nah, gitu. tepuk tangan dulu Mas Iqbal. Pertanyaannya bagus pas ini. Oke. Silakan. Tapi mau pantun dulu boleh nih? Om? Ya ampun pantun dulu. Nggak enak sama warga sini, Paman. Boleh deh. Biar gampang ya. Boleh, silakan. Bibir dikulum, pergi belanjaan. Cakep. Assalamualaikum Senayan. Kan bisa langsung aja Mas. Kan biar Bisa ada langsung cakepnya aja. dulu, Paman. Assalamualaikum Senayan. Sama lo poinnya lo Mas. Ya tadi gak apa-apa, silakan. Oke. Om Deddy kita langsung aja. Boleh. Dari tadi kan yang bikin lama Anda. Oh iya benar. Saya sendiri itu nggak setuju dengan mobil listrik itu bisa mengatasi polusi yang ada di Jakarta. Dengan apa? Polusi. Mobil polusi. listrik, dia tidak setuju bahwa mobil listrik. Ya karena lu nggak punya aja. Nah itu. Jangan langsung nyerang keadaan Kalau ekonomi setuju, dong Anda. Mobil listrik mengatasi populasi, gue tanya lu punya nggak? Tapi bener nggak? Enggak, lu punya nggak? Ya itu masalahnya nggak punya. Nggak bisa, gue punya mobil listrik ada 2. Nggak usah ngomong sama orang yang nggak punya, udah deh. Waduh. Tapi masalahnya kalau Om Anda Deddy ini mengatakan terlalu. tidak setuju, Anda harus lihat dulu produknya, punya dulu. Tapi Om Deddy sendiri punya banyak mobil kan? Punya. Nah itu masalahnya. Saya kolektor. Nah Mobil masalahnya listrik. kalau misalnya kita terlalu banyak polusi di jalan ini karena mobil-mobil Om Deddy juga banyak. Mobilnya banyak tapi nggak dipakai. Saya pakai mobil listrik. Nah kalau misalnya kita sekarang mau pakai mobil listrik. Bentar, kok kita sih? Anda kan nggak punya. Oh iya. Kita. Makanya dia bilang misalnya. Misalnya. Makanya dia bilang Misalnya. misalnya. Om Deddy kalau punya bagi-bagi boleh. Misalnya. Misalnya, kalau misalnya kita sekarang punya mobil listrik, tapi masih banyak di transportasi umum yang belum bisa setara dengan yang ada di Jakarta, gimana? Gimana pertanyaan?
Saya juga bingung jadi ini. Kalau misalnya nih Om, transportasi umum yang ada di Makanya. Jakarta ini belum benar nih ya. Teman-teman kita, dengerin. kita harus memberikan hak untuk jangan diketawain, tuh kasih tepuk tangan dong untuk Boleh. Bang Iqbal dong. Ini pelajaran buat kita semua, jangan melihat sesuatu dari casingnya. Iya. Oke, jadi Lanjut. gua ngerti maksudnya. Apa? Mobil listrik itu kan solusi dari pemerintah Om. Tapi transportasi di Jakarta ini masih belum rata Om. Masih Betul. banyak yang sekarang masih naik mobil pribadi. Bentar. Anda mengatakan mobil listrik itu solusi dari pemerintah. Iya, Tapi masalahnya belum banyak. iya. Artinya mobil listrik karena belum banyak maka tidak terjadi. Kenapa harus lebih banyak Om? Kalau bikin macet gimana? Waduh. Wah, PA satu. Loh, bener gak? Kalau makin macet, kita kan berarti makin banyak polusi Om nanti. oke. Karena kan nanti Jadi mobil-mobil setahu pada saya- macet, nggak langsung cepet pulang. Kutu kupret, dengerin gue baik-baik. Siap. Lu tadi bilang, lu tidak setuju kalau mobil listrik bisa Mengurangi mengurangi polusi. Benar. Tapi di tengah-tengah Anda mengatakan Aduh. mobil listrik ini solusi pemerintah. Tapi kan masih banyak yang mobil lain bukan listrik. Jadi yang bikin polusi mobil yang bukan listrik dong. Iya. Semakin banyak dong Om. Mobil-mobil yang lain juga kan. Karena iya. macet ntar terlalu banyak beli mobil. Gue nyerah deh kalau ini deh. Enggak, kayaknya. enggak. Ayo, gimana? Enggak, Terlalu kalau banyak beli menurut mobil, gua, mobil kalau makin menurut banyak, gua, makin macet. solusi- Nanti makin macet makin banyak polusi Om. Kalau buat gua iya enggak Gimana? paham. Gini, bro. Dia bilang katanya kalau nanti mobil listrik makin banyak, itu bikin polusi katanya ya kan. Ya. Karena mobil-mobil lain kan juga pada macet Om, makin banyak mobil kita. Ya, Gini, Kita bro. harusnya dari hilirnya dulu Om, jangan langsung tiba-tiba lu beli mobil listrik. Nggak gitu Benar, caranya. benar. Saya paham. Benar, benar. Sini. Jangan emosi, paham. Ya, paham. Saya tanya dulu ya biar kita tahu apa ranah pertanyaan Anda. Ya. Oke. Anda punya mobil nggak? Punya. Punya. Mobil listrik bukan? Bukan. Bukan. Kenapa Anda nggak beli mobil listrik? Nah, itu loh masalahnya. Lah itu juga bukan masalah kita, Tar dulu, masalah Paman. Anda. Oke, Tar dulu, siap. biar- silakan. Karena saya merasa mobil listrik itu adalah bukan sebagai solusi. Tapi Nah, kita ini harus naik transportasi umum dulu dong. Masa kita harus udah lu naik aja mobil listrik gitu kan. Sekarang proyek-proyek pemerintah transportasi umum kan masih banyak yang berjalan. Anda Tapi- punya mobil, tapi Anda mengatakan mobil listrik bukan solusi, harusnya naik transportasi umum. Kenapa lu nggak jual mobil lu? Om, kalau mau jual ntar anak saya gimana? Gimana Keluarga sih? saya gimana? enggak. Apa? Bener ya? Sebenarnya kalau kita bahas mengenai polusi Jakarta, kita sama-sama tahu kok bukan karena kendaraan. Karena apa, Paman? Cuman kan bagian itu tidak mungkin kita bahas. Betul. Jadi kita closing aja di sini. Tepuk tangan lagi untuk Mas Iqbal. Terima kasih. Thank you. Itu kan cuman ya begitulah. Next. Oh ini Wah ini. ini mah udah jelas. Kader. Tampilannya kayak kader partai nih kayaknya. Kader PKS. Wah, ya ampun langsung to the point lagi. Bener sih. Canda, bro. Enggak apa-apa bro. Kalau bener juga enggak apa-apa. Kenapa jadi masalah? Silakan, namanya siapa Mas? Nama gue Jamal. Jamal. Emang cocok PKS. Kenapa emang bener kan gak ada yang salah teman-teman. Kenapa kalian tertawa? Oke Jamal silakan. Oke, Om Deddy. Ada sebuah ungkapan atau pernyataan kalau living together bareng pacar itu suatu hal yang normal. Apa gimana? Hidup bersama dengan pacar itu suatu hal yang normal. Ya. Oke. Nah, menurut Siapa lo tuh yang ngomong tuh siapa? selentingan lah. Ungkapan umum Om. Ungkapan umum. Astagfirullahaladzim. Iya. Wih, udah ngeri nih. Pas nih kayaknya nih. Ya ampun. Oke. Nah, menurut pendapat lo gimana Om? Lu setuju apa enggak dulu nih? Kalau gue setuju. Waduh. Saya suka Anda karena tidak terlalu Setuju. munafik. Cuy, hari gini cuy santai aja. Oke. Nama Anda Jamal. Point of view Anda Dajjal. Saya Tapi tidak apa-apa ya. Ini bebas kan, bebas. Ya. Saya tidak berharap kalau Anda setuju. Karena lo setuju juga. Saya ngelihat tampang Anda tuh saya sudah mempersiapkan, wah dia pasti tidak setuju. Saya harus setuju. Begitu dia bilang setuju, buyar saya. Ini Berarti no plot debat twist nih, of no the debat year. udah selesai. Selesai ya? Sebenarnya enggak. Ah. Jadi Anda setuju Gue setuju, gue setuju. kumpul kebo ya? Ya apapun namanya ya. Ya. Kalau kumpul kebo kan Living together. Living together rasa sama negatif Raven. lah. Ya. Ya hidup bersama. Hidup bersama. Enggak, tujuannya apa? Hidup bersama pacar tuh tujuannya apa? Selain lu doang apa coba? Oh iya. Selain Anda berzinah, apa Betul. tujuannya? Om, Kasih tahu saya tujuannya. gini ya. Kalau Astaga ngomongnya nih, jorok-jorok sekali astaga. Awen Cok,
Saya tidak pernah loh ngomong-ngomong begini loh teman-teman loh. Astaga. Nih ya. Silakan. Om, sebelum kita ke jenjang pernikahan atau yang lebih serius, ada baiknya kita saling mengenal satu sama lain nih. Oke. Secara detail, Cok. Oh, Secara berarti- detail itu caranya apa? Hidup bareng sama pacar kita. Berarti ini Bener nggak? semacam kalau ada Kan, tar dulu. acara ini gladi resiknya ya. Yeah. Berarti, oh. Lu nggak melulu harus tentang seks dong, ya kan? Oke. Lu tidur bisa punggung-punggungan, Om. Iya kan? Iya, walaupun agak Nah, aneh ya, tapi iya. walaupun bisa ya Nah, silakan. menurut gue itu salah satu hal. Berarti Om. Anda kalau tinggal sama pacar hidup serumah, Iya. tidurnya punggung-punggungan di situ dulu. Ya, Mudah-mudahan ya. iya. Jamal cukup jujur loh dengan dirinya sendiri loh dari tadi loh. Saya suka Ini loh agak dengan sulit kejujuran karena dia Jamal. setuju tapi nggak berani ngomong gini-gini Iya, Jamal. iya. Jamal. Gini, Oke. gimana? Gak apa-apa, namanya diskusi kan. Ya, mau diginiin Saya juga. tidak setuju ketika orang pacaran Iya. tinggal serumah, saya tidak setuju. Iya. Karena coba bayangkan, kalau Anda punya anak perempuan, udah punya anak belum? Gue belum nikah, Om. Oke. Menurut Pantes. ente gimana? Orang bertanya. Gimana mau nikah lu kumpul kebo mulu? Nggak, Om, konteksnya gue kan nggak harus memaksakan. Kalau pacar gue mau, begitupun. Oke. Kalau pacar gue mau, ya ayo. Kalau enggak pun, ya nggak apa-apa. Ya udah, oke. Sekarang gue tanya, makanya kalau lu seorang ayah punya anak wanita, terus anak lu ngomong, aku mau tinggal serumah sama pacarku, lu Kan nggak harus setuju? ngomong. Bener. Bener gak, Cok? Jamal bener. Jamal ada benernya. Jamal ada benernya. Mana ada sih yang mau ngomong kayak Jamal gitu? ada Nggak bener. ada. Apalagi Percaya bapaknya, diri, stupid apalagi- gue, Om. Nggak ada. Apalagi bapaknya kayak dia. Nggak bakal ngomong. Nggak ada. Anak gua ngomong loh. Oh, anak lo. Iya. Iya. Oke, itu satu dari sekian ribu Oke, orang lah ya. Oke. Berarti Jadi- dididiknya oke. Lanjut. Berarti. Ya. Oke. Jadi ini tinggalnya serumah ya. Serumah. Lepas ngomong atau nggak ngomong nih ya. Ngomong nggak ngomong tinggal Iya. serumah. Ya, oke, tinggal Kan sudah serumah. pasti melakukan adegan seksual. Oh, nggak harus dong. Nggak belum tentu. Oke, belum Oh tentu. iya, belum Oke, tentu. kita perkerucut lagi demi kepentingan edukasi, tolong ya. Oke. Ah. Oke. Belum tentu. Kemungkinannya berapa persen? Kemungkinan tidak terjadinya berapa persen? Kemungkinan terjadi berapa persen? Menurut lo? 100%. Nggak bercanda gue. Oke. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Oke, belum tentu. Jadi tujuannya tinggal serumah adalah untuk mempermudah bayar kontrakan. Enggak. Lah, Lebih gimana? ke bukan gitu dong. Kita kan nih Enggak, gini. sebelum lu lanjut boleh gue Tujuannya apa? Tujuannya apa? Sebelum Kayak ini gini. lanjut kemana-mana, maaf, saya potong dulu. Agama lu apa sih? Apa? Berat Agama lu banget apa nih. sih? Gue, wah bahaya nih. Berat. Cok, boleh bareng nggak sama lu? Ya jangan bro. Oke, karena namanya ya susah juga ya. Namanya sih Nggak, sudah ini- cukup menjelaskan ya. Ya Enggak, itulah. intinya gini Ya. om, ini. Ini maksud gua tinggal bareng itu ada proses untuk saling mengenal satu sama lain. Kadang gini om, ini menurut teman-teman gue ya yang udah berumah Nggak usah tangga. teman-teman lu. Ya, gue kan belum nikah. Agak Dengerin menarik ya dulu tadi dong. Jamal. Udah. Tadi Canda, Jamal Om. dari dirinya, lu Nggak, bukan gini. teman-temannya. Ya, Maksud silakan. gua, kata teman-teman gue, kita salah naruh anduk aja kadang jadi masalah besar. Oke, gitu kan. Nah, oke. kenapa gue mau hidup bareng dulu sama Jadi teman-teman lu pacar atau lu gua? nih? Enggak, gue belum nikah. Oke, siap. Lah kan nggak nikah, tinggal suruh sama pacar katanya. Ya intinya Iya. itulah intinya. Kan Lanjut, itu lanjut, salah lanjut. satu untuk proses untuk kesana om. Maksud Ya. gua kalau lu sebelum nikah nih, ya udah kita Oke. tinggal bareng dulu deh. Oke. Gitu. Oke. Jadi Ya itu tadi. Oke, jadi Intinya. menurut lo gimana dengan statement tersebut? Lo setuju atau tidak? Saya tidak setuju dengan perbuatan maksiat. Oh, oke. Lu mau maksiat mulu. Oke, Om Deddy, sebelum lo lanjut, tadi statement tadi saya tidak setuju dengan perbuatan maksiat. Kita ada bintang tamu spesial. Langsung ini dia bintang tamu spesial yang akan datang. Ini dia Gus Miftah, silakan ayo mari. Berarti didikannya kan bagus, berarti kan beliau kan Bagus, hebat. Nggak, tapi Oke. gini. Gue jawab yang bener ya. Oke, ini sekarang jawabannya serius Gue ya. jawab yang bener ya. Karena kita akan Oke. nambah satu lagi nih kayaknya. Oke. Gue jawab yang bener ya. Kalau menurut gue mau tinggal serumah, mau ngapain dan sebagainya itu hak dan lu punya keinginan silahkan Ya. gitu ya. Cuman kalau buat gue pribadi, kalau lu nya tidak bertanggung jawab, kesian yang cewek. Ini Ya. serius ini sebagai orang tua, Betul. kesian yang cewek. Karena nanti begitu lu nggak jadi sama dia,
terus lu pacaran sama orang lain, dan cowok lu yang baru tahu lu pernah tinggal serumah sama Betul. pacar dan mantan lu, itu masalahnya besar, tiap hari ditanya-tanyain, pasti jadi masalah gede. Betul. Gitu. Tapi kalau Anda memang pro maksiat nggak apa-apa. Kan gue gak ngomong maksiat cuy. Ya, ngerti. Oke, nggak jadi apa-apa. intinya dikembalikan lagi kepada masing-masing, tapi semuanya ada resiko yang ada kemungkinan bisa terjadi. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Betul. Dan saya nggak pernah loh pacaran seumur hidup, saya tinggal serumah dengan pacar saya itu nggak pernah. Oh ya? Nggak pernah. Wah. Saya beliin rumah biasanya. Oh, udah. Oke, baik, terima kasih Oke, Jamal. thank you. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Jamal. Thank you. Oke, siap, thank you. Oke, karena kita masih ada durasi, gue akan pilih satu orang lagi. Ada yang mau nggak maju ke depan? Gue yang pilih ya. Oke, siap. Oke, Mas aja, Mas. Nah, ini nih ya. Nah, ini yang tinggal serumah nih. Enggak, tidak. Kenapa Anda Ini yang langsung? tinggal serumah jelas. Kenapa Anda langsung berasumsi seperti itu? Oke, siap. Mari, silakan. Maaf Cok. Kenapa? Bentar, gue ngobrol dulu bentar sama dia. Ya, kenapa? Dari sekian banyak penonton, kenapa lu milih dia sih? Enggak apa-apa. Supaya kita diversity, ada perwakilan dari. Bukan karena celana pendeknya kan? Enggak. Biar ada semua Indonesia, kan ada juga dari Chinese, dari apa? Ya silakan Mas, silakan. Biar Indonesia banget lah. Halo, ini Homa. Gue orang Bali bang. Oh, lo orang Bali. Oh iya, tapi dari Jawa kayak Chinese ya. Orang Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan. Anjing lu tinggi banget bangsat, gue kelihatan. Lo sana, lo ngobrol. Ngobrol langsung lo. Jelek gue di kamera itu, pendek banget gue. Kenapa? Lo ngobrol dulu. Kenapa dari Om Swastiastu Punten bro? Banyak cross culture lah. Oh cross Oh, lo orang Bali-Balinya di mana Pak? Di Dalu. Kute. Oh, di Kuta. Ngapain? Enggak apa-apa, kenal beli jering. Enggak cuma iseng aja. Ayo, lanjut. Bagi WA bang nanti bang. Oke, lanjut. Silakan. Bang, orang Bali celana pendek mulu ya emang ya, dikira di pantai. Jujur tadi ngeliatin doang terus kayak oh bagus banget, terus datang ke sini ternyata agak formal gitu. Oh, ya nggak apa-apa. Kita silakan. Apa? Silakan. Oke, jujur sebenarnya nih aku sering dengar dari teman-temanku yang Islam. Aku Hindu BTW. Oh Anda Hindu. Oke, ya. Nah, itu ada sering yang bilang, oh banyak anak itu harus banyak anak sama dengan banyak rezeki. Ya. Nah, aku tuh kurang setuju terkait hal itu untuk zaman sekarang. Soalnya Om, kalau misalnya ngedenger orang, iya aku udah punya anak, dalam hatiku tuh ya, pampers mahal, susu mahal, bini harus disalonin mahal, karena kan dia pasti kering gitu loh ngeliatin baik gitu. Deketinnya agak. Oh iya Oke, udah ya, gini. siap. Nah, apa ya, tadi pertanyaan apa ya? Banyak anak, banyak rezeki, ada iya, banyak. pampers mahal, ini mahal. Nah, Silakan. menurut aku menolak banget hal itu. Oke. Untuk yang zaman sekarang. Menolak banyak anak. Menolak banyak anak. Oke, pertanyaannya? Karena menurut aku banyak anak itu nggak, ya banyak anak sekarang susah rezeki. Iya memang. Oke, menurut lo. bener nggak? Atta Halilintar gimana? Atta Halilintar itu rezeki orang tuanya dari 12 anaknya. Betul. Masing-masing bekerja, masing-masing sukses. Kalau lu punya banyak anak, lu cuman bawa sial doang, lu bukan orang tua yang bagus. Contoh Gua orang. kasih tahu ya, itu tadi semua jumlah channel subscribe-nya Om Deddy itu dikalahin cuma nama satu keluarga loh. Bayangkan. Iya kan, itu ada dari mulai Iya, atanya, iya. dari mulai ini segala macam. Oke, dari segi itu. Tapi bagaimana kalau tidak sukses? Itu kan Oke. contoh sukses. Gini. Bagaimana kalau contohnya tidak sukses? Artinya kalau menurut gua banyak anak banyak rezeki bisa terjadi. Bisa Kalau- terjadi. Bisa loh. Bisa. Bener. Gua punya tetangga Oke. punya anak 14. Oke. Dan jadi semua 14-14-nya. Gokil. Jadi Jadi apa Istrinya jadi? satu. Hah? Istrinya satu. Istrinya satu. Masya Allah. Enggak, sorry banget. Tapi Mas, maksudnya kayak, bukan berarti kalau anaknya banyak, pabriknya juga banyak. Nggak kasihan belum sama tentu istrinya, juga Bang. loh. Ada siapa tuh pabriknya produktif aja Iya, kan nih. istrinya satu emang kenapa? Ya mungkin mereka kurang hiburan. Iya Nggak tahu betul. kan. Oke. Next. Tapi kalau sampai banyak anak tidak rezekinya ancur-ancuran, berarti orang tuanya gagal mendidik. Nah. Sekarang gini deh. Oke. Bapak ibu lu punya anak berapa? Lu berapa bersaudara? oh 3. Tiga. Tiga. Kenapa begini-begini kalau Kenapa cuma kok 3 kan gitu tinggal saudara bilang Anda? aja 3. Enggak, Ini kan gua kayak baru 7, saudara 8 Anda. gitu kayak Gua 1 baru- atau gua 3. lupa. Oke, siap. Baru ngitung tadi. Baru ngitung. Baru ngitung. Anda Bapak Pertama. ibu punya Anda yang Anak pertama, bapak ibu satu
satu Wah couple. gila nih orang. Bapak Oke. ibu satu, anak 3. Anak 3. Oke, lu Anak pertama. Lu anak pertama, kuliah, kerja, Kerja di mana? digital marketing. Sukses nggak? Mau. Mau sukses. Ya, Anak oke, kedua, baik. anak kedua. Anak kedua. Anak kedua lu doain sukses nggak? Masih kuliah sih. Iya, lu doain sukses nggak? Iya. Ya. Ya, Anak oke. ketiga masih? Masih SMA. Cita-citanya Cita-citanya nggak tahu. lu doain sukses nggak? Apapun itu sukses sih. Ya. Berarti lu konaknya makin banyak makin oke dong kalau semuanya lu doain. Udah begitu. Tapi Bro, argumennya, argumennya. nggak bisa bro. Memang Anda mentalis tapi jangan bikin Nggak orang bisa. bingung dong. Nggak, gini. Lu nggak paham. Iya. Karena yang tadi gua ngomong sama dia, kalau dia doain adik-adiknya sukses, itu adalah kekuatan doa. Kenapa lu ketawa? Karena lu nggak tahu kekuatan Sulit sih, berat doa. banget, berat. Kalau udah pakai doa udah sulit nih, udah sulit hidup. Dan, Oke. dan satu lagi gitu. Anda tadi agamanya apa? Hindu. Ya. Hindu. Iya. Di Hindu punya banyak anak? Nggak apa-apa kan, bukan hal yang bagaimana Iya kan. sebenarnya maksudnya kayak nggak ada PKB gitu-gitu sih sebenarnya. Ya. Nah, di Muslim kita punya istri boleh 4. Apakah akan menambah Om? Sorry ya Sabrina Iman. Tapi apakah akan nambah Om? Masalahnya pertanyaannya Agak menjebak. Ada istri dan anak saya di sana ya. Tapi gini, boleh mic-nya dipegang sini dulu aja. Ya. Nah gini saya kasih tahu, di Islam pria boleh menikah 4 kali, punya istri 4 di waktu bersamaan. Ya. Boleh. Maka kalau istrinya 1, anaknya 2, sudah 8. Itu di Islam. Jadi Anda nggak perlu tuh berbuat maksiat karena istri Anda punya banyak pilihan. Ya. Oke? Asyhadu, ayo. Kenapa ujung-ujungnya begitu? Gue tahu urusannya deh. Kenapa ujung-ujungnya begitu? Kalau gitu saya juga bisa. Jadi teman-teman ada door prize di bawah kursi Anda ada Alkitab. Saya juga bisa begitu. Ya kan? Jangan begitu dong. Ya kita namanya usaha lah. Aduh, oke. Tapi Jadi nanti lu yang dapat surganya, gue nggak iya, mau. jadi intinya adalah mau banyak anak mau nggak banyak anak intinya balik lagi ke cara didik ya. Anak banyak bisa sukses, anak nggak banyak juga bisa sukses dan itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa. Betul-betul Oke, benar tuh. Benar. Benar, Makasih ya Mas ya. benar, Oke, benar. langsung aja kita masuk ke lu pilih deh Om dari semua orang yang tadi. Mas berdiri aja dulu di situ Mas. Silakan, kita akan menobatkan debaters terbaik. Debaters terbaik menurut lo Mas. Oke, kita review sedikit ya, Ini Mas Ilyas, halo Mas Ilyas, sadar, halo, hai. Dia mukanya kayak, hah? Apa ini ya? Gitu. Ada Mas Ilyas, dia bertanya mengenai rumah. Dan di sampingnya ada Mas Riko, dia mempertanyakan, men-challenge apakah boykot itu bisa atau tidak. Di sampingnya ada Mas Rahmat, tadi bahas mengenai korupsi yang dia sangat pesimis Om. Ya, bahwa satu saat nanti Indonesia tidak akan pernah ada korupsi. Di sampingnya lagi ada Mas Iqbal yang memulai dengan pantun dan pada akhirnya mengatakan bahwa mobil listrik bukan solusi mengurangi polusi. Di sebelah sampingnya lagi ada the one and only. Ada Mas Jamal. Mas Jamal. Entah kenapa for some reason orang-orang di sini cheering up ke Jamal. Karena relate dengan kehidupan mereka ya. Karena relate dengan Anda semua ya. Karena relate. Dan di sebelah sampingnya lagi ada Mas siapa tadi? Siapa nama gue? Ayo. Iya. Lah mana saya tahu. Namanya Odi. Dimulai dengan M. Apa? M. Ya, Anda udah mualaf barusan. Ayo. Enggak dong, enggak. Belum. Ada Mas Odi juga yang dia tidak menunjukkan ketidaksetujuannya bahwa banyak anak pasti banyak rezeki. Ya. Oke. Menurut lo Om Deddy? Tapi kalau saya tertarik dengan yang itu, yang pacaran tinggal serumah. Oh. Karena Iya. Karena ada quote seperti ini sebenarnya ini buat kita semua, buat gue juga. Iya. Gitu. Apa quotes-nya Om? Kita harusnya tuh biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Oh. Harusnya begitu. Benar. Jadi negara kita hancur, bahkan negara kita hancur tuh karena kita suka benarkan yang biasa.
Jadi Padahal kalau yang ada biasa, koruptor oke. ya udahlah biasa. Iya, Kalau iya, ditilang bayar polisi ya udahlah biasa. Jadi Oke. dibenarkan yang biasa. Oke. Harusnya biasakan yang benar, termasuk kumpul kebo. Ah. Termasuk kumpul kebo. Walaupun yang seperti kebo lebih ke Mas yang ini ya sebenarnya. Tapi walaupun Memang. kalau misalnya kumpul kebonya kayak Memang. Dan sorry saya, Mas Riko ya. Dan Ya, saya sorry. dari semua ini, saya agak gelagapan, saya agak sulit menjawab dari semua ini yang saya paling sulit menjawabnya adalah masalah kumpul kebonya tersebut. Iya. Agak ke Mas Jamal dong, jangan ke Riko dong Mas. Iya, ke Riko. Nah Iya. itu, saya agak kewalahan menjawab kumpul kebo karena ada kenikmatan di sana. Dan sebagai orang yang pernah muda mengerti juga kan, lo kalau mengerti mobil juga. listrik lah, punya Iya. anak banyak lah, gampang. Tapi kumpul kebo itu loh. Nah. Living together itu loh, Living staycation together. itu loh. Oke, kalau begitu kita kasih tepuk tangan buat Mas Jamal. Jamal. Silakan Mas Jamal maju ke depan. Mas Jamal akan Ini mendapatkan calon orang tua yang baik nanti. Kita doakan. Betul. Amin. Nanti ketika Anda punya anak wanita, disitulah Anda mengerti yang namanya azab. Enggak lah ya. Tapi Mas Jamal terima kasih atas perspektifnya yang menarik. Kita tidak harus setuju perspektifnya teman-teman, kan perspektif kan cuma preferensi aja, itu cuma nambah apa ya namanya ya, pilihan-pilihan hidup aja lah. Tapi Silakan. kalau jawaban benar ya, kalau jawaban gue benar ya, jawaban gue benar, lu mau kumpul kebo kayak lu mau apa, lu mau dan sebagainya, silahkan. Bukan hak saya untuk menilai kehidupan Anda. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau Anda melakukan hal-hal seperti itu, tolong jangan diposting. Ya betul. Karena HRD kantor sekarang ngelihat sosial media. Itu dia betul. Jadi sama seperti kejadian kemarin, lu mau muslim makan babi, tolong jangan diposting, bener Betul. Cok? Ya. Kenapa ke saya? Enggak, Anda kan bukan. Betul. Yang jadi masalah adalah ketika perlakuan negatif dengan Diumbar. bangganya diumbar di betul. sosial media. Itu yang jadi masalah. Biarlah apa yang hak private jadi private, nggak perlu Betul. nggak perlu Dosa dikawal. tetap dosa, tapi dosa jangan bangga itu. Tepuk tangan dulu dong. Nggak ada lagi yang bisa lebih tinggi dari statement tadi. Jadi langsung saja Mas Jamal, Anda dapat hadiah, yaitu kos-kosan gratis tidak ya? Tidak. Langsung dikasih. Akan dapat voucher uang belanja. Oke, kita kasih tepuk. Ada bentuk simbolisnya kah? Oh nggak ada? Nggak ada. Gitu doang. Dapat hadiah. Aman, ya udah. Thank you, Mas Jamal. Terima kasih men ya. Teman-teman terima kasih atas keberaniannya. Thank you. Terima kasih. Mas sadar tapi kan, sadar ya. Terima kasih. Thank you men ya. Thank you ya. Kita kasih tepuk tangan untuk para narasumber kita, silakan turun. Oke deh, Udah Om dong. Deddy. Jadi kita udah sampai di ujung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas teman-teman yang meluangkan waktunya untuk nonton. Habis ini apa sih? Aldi Taher. Nggak ada yang bilang Aldi Taher di sebelah sana. Nggak, jadi intinya menurut gua siapapun punya hak untuk berbicara, siapapun punya kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya. Yang penting kita pahami cara bermainnya dan pahami resikonya dari statement yang kita keluarkan. Betul. Dengarkan dari orang yang sering sekali berbuat kesalahan dan kejeblos ke jurang. Betul. Teman-teman, buat orang, kalau orang kan biasanya bilang jokes pinggir jurang. Dari orang yang jurangnya langsung, saya mengatakan kepada teman-teman, tidak se-worth it itu kita mengeluarkan statement-statement pinggir jurang. Ada baiknya kita tahan ego kita lihat situasi. Kalau worth it, baru kita komen. Kalau nggak worth it, lebih baik jangan. Lu sadar gak sih lu ngomong apa barusan? Kenapa emang? Lihat IG lu anjing. Lu yang posting, gua yang deg-degan. Gila nih orang. Terima kasih banyak Future Leader, tepuk tangan dulu Thank buat you. kita semua. Thank you semua. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Tepuk tangan juga buat Ide Thank and you, Ice. Mas Thank you. Deddy. Mas Coki jangan dulu kemana-mana, tetap di atas panggung. Akan ada penyerahan plakat penghargaan. Oh, wow. Untuk itu kita akan mengundang Bu Hana Novitriani, Vice President of ICE, untuk bisa bergabung ke atas. Memberikan langsung plakat penghargaan untuk yang pertama kepada Kak Coki Pardede. Wah, luar biasa sekali. Mas Coki jangan lupa untuk diupload ke Instagram ya. 1, 2, 3. Dan untuk selanjutnya plakat penghargaan juga akan diberikan kepada Mas Deddy.
Yeay. Oke, dan untuk selanjutnya akan ada penyerahan papan catur. Juga ini kami mengundang Bapak Winston dan juga Bapak William, kami persilakan untuk bisa menyerahkan papan catur kepada Mas Deddy Corbuzier. Luar biasa, seru sekali teman-teman di sesi yang kali ini, tidak terasa hampir 2 jam. Satu-satunya sesi yang hampir 2 jam bersama Mas Deddy. Oke, kita foto terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi video teman-teman. Nanti boleh dadah-dadah. Oke, 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk sesi yang sangat seru sekali di sesi yang kelima. Terima kasih banyak Mas Coki, terima kasih Mas Deddy, terima kasih banyak Pak William dan juga Pak Winston, terima kasih banyak. Luar biasa sekali.